Sentorian semuanya. Alhamdulillah, pada video pembelajaran kali ini kita akan kembali mengulas materi tentang keteladanan Khulafa Ur-Rasyidin bagian kedua, yakni kisah tentang Khalifah Umar ibni Khattab. Pada kesempatan video kali ini, silahkan Anda dapat menyimak kembali dan bisa mencatat hal-hal penting yang tidak tercantum di dalam materi pada video pembelajaran kali ini. Selamat menyimak semuanya. Anak-anak sekalian, pada bagian pertama dari kisah Umar ibn Khattab, kita akan awali dengan mempelajari tentang biografinya. Umar ibn Khattab lahir di kota Mekkah pada tahun 584 Masehi. Jika dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang lahir pada tahun 574 Masehi, berarti selisih usia antara Umar ibn Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq yakni berkisar 10 tahun. Lalu ketika dibandingkan dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tahun 571 Masehi, berarti selisih usia antara Umar ibn Khattab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakni berkisar antara 12 hingga 13 tahun. Anak-anak sekalian, Umar ibn Khattab berasal dari keluarga Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab ibn Nufail dan ibunya bernama Hantama binti Hisham. Perlu anak-anak ketahui bahwa ibu dari Umar ibn Khattab ini berasal dari Bani Makhzum atau kelompok keluarga dari Abu Jahal yang sangat menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungan antara ibu dari Umar ibn Khattab dengan Abu Jahal? Benar sekali, bahwasannya ibu dari Umar ibn Khattab ini adalah saudara kandung dari Abu Jahal yang memiliki nama asli Abu Hakam bin Hisham. Jadi antara ibu dari Umar ibn Khattab dengan Abu Jahal ini adalah saudara. Berarti Abu Jahal ini merupakan paman dari Umar ibn Khattab dari garis ibunya. Nah, anak-anak sekalian, pada masa mudanya Umar belajar membaca dan menulis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada masa bangsa Arab saat itu yang dikenal dengan bangsa jahiliyah, bahwasannya belajar membaca dan menulis ini adalah termasuk hal yang langka. Sedangkan Umar menjadi salah seorang yang ketika masa mudanya telah belajar membaca dan menulis. Lalu kemudian sosok Umar ibn Khattab ini selain belajar membaca dan menulis, beliau juga mempelajari seni bela diri, gulat, dan menunggang kuda. Sehingga karakternya yang tinggi, kuat, dan juga menjadi seorang pegulat yang terkenal. Sebagaimana yang diketahui, kedekatan antara Umar ibn Khattab dengan keluarga dari ibunya, terutama pamannya, yakni Abu Jahal, membuat Umar menjadi bagian dari kaum Quraisy yang dulunya itu menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berbeda dengan yang lain, Umar menentang dakwah Rasulullah ini bukan karena tidak suka dengan pribadi dari Rasulullah, melainkan karena dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mengakibatkan perpecahan di kalangan kaum Quraisy. Sehingga Umar berpikir bahwa untuk mengakhiri ini semua, bahwa Umar berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Hanya dengan membunuh Rasulullah lah Umar berpikir bahwa semua hal ini akan selesai. Anak-anak sekalian, tepatnya pada tahun 616 Masehi atau pada saat itu usia dari Umar ibn Khattab
yakni 32 tahun. Di dalam perjalanannya yang berencana hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bertemu dengan sahabatnya bernama Nuaim ibni Abdullah yang telah masuk Islam tanpa sepengetahuan Umar. Nuaim yang tahu bahwa Umar hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh Umar untuk melihat tentang keluarganya sendiri yang diam-diam juga telah masuk Islam. Siapakah keluarga Umar yang diceritakan oleh Nuaim ibni Abdullah yang telah masuk Islam ini? Kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Anak-anak sekalian, pada bagian kedua dari kisah Umar ibni Khattab, kita akan melanjutkan bagaimana ketika Umar ibni Khattab yang dalam sebuah perjalanan berencana ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertemu dengan sahabatnya bernama Nuaim ibni Abdullah di perjalanannya. Lalu Nuaim mengatakan bahwa agar Umar mengurusi keluarganya sendiri yang juga telah memeluk Islam tanpa sepengetahuannya. Lalu dikabarkanlah bahwa keluarga dari Umar ibn Khattab yang telah masuk Islam itu, yakni saudara perempuan Umar, adiknya bernama Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Nah, Fatimah dan Sa'id ini telah masuk Islam tanpa sepengetahuan Umar ibn Khattab. Ketika mendengar hal ini, Umar dengan sangat emosi dan marah itu langsung bergegas ke rumah dari adik perempuannya ini dan menunda niatnya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setibanya di rumah, Umar mendapati adiknya dan iparnya itu sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat Toha yang diajari oleh seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Khabbab bin Al-Arad. Adapun potongan ayat yang memberikan sebuah hidayah kepada Umar ibn Khattab sehingga beliau memeluk Islam atau masuk ke dalam Islam, yakni innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan salat untuk mengingat aku. Gambaran peristiwa masuk Islamnya Umar ibn Khattab ini silahkan dapat anak-anak simak pada video yang berjudul Umar Masuk Islam. Di sana sudah ada gambaran tentang peristiwa dari ketika Umar ibn Khattab masuk Islam dan salah satu doa dari Rasulullah yang mengharapkan agar ada salah seorang seperti Umar ibn Khattab ini dapat masuk Islam dan menguatkan dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan anak-anak nanti dapat membuka dan menyimak video tentang Umar masuk Islam. Anak sekalian, pada bagian ketiga kita akan melanjutkan tentang kisah dari Umar ibn Khattab. Ketika Umar menjadi khalifah kedua menggantikan khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang wafat dikarenakan sakit, lalu ketika menjabat sebagai khalifah, Umar ibn Khattab mendapat panggilan atau gelar dari kaum muslimin, yakni Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Jikalau Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, Abu Bakar mendapatkan panggilan Khalifatu Rasulillah,
yakni pengganti dari Rasulullah, sedangkan Umar ketika diangkat menjadi khalifah mendapatkan gelar Amirul Mukminin yang berarti pemimpin orang-orang yang beriman. Anak-anak sekalian, Khalifah Umar ibni Khattab ini terkenal sangat sederhana. Beliau tidur hanya beralaskan tikar. Kadangkala tikar itu berasal dari pelepah kurma. Lalu kemudian memakai pakaian yang ditambal dengan jahitan yang banyak. Diriwayatkan bahwa Umar itu hanya memiliki 2 jubah saja ketika beliau hendak melakukan sebuah tugas kekhalifahan atau digunakan untuk melaksanakan sholat. Lalu bahkan keluarga beliau pun dilarang untuk hidup dalam kemewahan. Anak-anak sekalian, selain sederhana hidupnya, Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah pun itu dikenal sangat tegas dan berani, terutama dalam membela kebenaran. Oleh sebab itu, karena ketegasan dan keberanian dari Khalifah Umar ibn Khattab, maka beliau diberi julukan Al-Faruq, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah. Baiklah, anak-anak sekalian, kita masuk ke bagian keempat dari kisah Umar ibn Khattab. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar ibn Khattab melakukan beberapa hal ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Yang pertama adalah Umar ibn Khattab menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang pernah tertulis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Lembaran-lembaran Al-Quran ini tertulis di batu, kayu, dan pelepah kurma. Hal ini dikumpulkan menjadi satu lalu disimpan pada suatu tempat. Nah, untuk mengerjakan hal ini, Umar menugaskan Zaid bin Sabit, yang mana Zaid bin Sabit ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, beliau adalah orang yang biasanya diminta untuk menulis Al-Quran atau wahyu yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, mengapa lembaran-lembaran Al-Quran ini dikumpulkan pada masa Umar ibn Khattab? Hal ini dikarenakan pada masa Abu Bakar menjadi khalifah dan banyak sekali peperangan pada masa itu ketika banyaknya kaum murtad yang memberontak, kemudian nabi palsu yang memberontak. Itu pada perang-perang melawan kaum murtad dan nabi palsu, banyak para hafiz, para penghafal-penghafal Al-Quran itu yang gugur pada perang atau syahid. Sehingga dikhawatirkan jikalau nanti para penghafal Al-Quran banyak yang gugur, takutnya nanti Al-Quran tidak ada lagi yang mengetahuinya. Sehingga lembaran-lembaran Al-Quran yang pernah tertulis itu disimpan dan dikumpulkan secara baik agar tidak hilang. Ini alasan kenapa Umar ibn Khattab menugaskan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran yang pernah ditulis. Lalu yang kedua, melanjutkan penyiaran Islam ke Persia, Yaman atau Syria hingga ke Mesir. Pada masa Abu Bakar, penyebaran Islam atau penyiaran Islam itu baru mau mulai ke arah Syria atau Syam, Persia, lalu Persia, dan ketika pada masa Umar ibn Khattab bertambah lagi luas ke Mesir. Kalau sekarang berarti di daerah Afrika bagian utara. Semakin luas. Oleh sebab itu ketika wilayah Islam semakin luas, maka pada bagian C, Umar mulai menata pemerintahan dengan menunjuk gubernur untuk memimpin setiap wilayah Islam yang ada pada masa ini. Yakni kalau ada presiden atau khalifah yang memimpin negara Islam,
dan berpusat di kota Madinah, maka Umar menunjuk para gubernur untuk memimpin setiap wilayah mulai dari Persia, Syria, hingga Mesir. Lalu pada bagian ketiga, bagian keempat maksudnya, Umar ibn Khattab mendirikan Baitul Mal atau lembaga keuangan, yang mana lembaga keuangan berupa Baitul Mal ini dapat menjadi lembaga yang memberikan manfaat untuk mensejahterakan rakyatnya. Lembaga ini juga yang mengelola keuangan negara, yang mana ketika para pejihad atau para kaum muslimin yang ikut dalam berperang, dalam menyiarkan Islam, maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang ini akan dihidupi dari lembaga keuangan Baitul Mal. Nah, keuangan dari Baitul Mal ini itu didapat dari sedekah maupun zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin dari seluruh wilayah Islam. Lalu berikutnya, Umar mulai membuat atau mengawali kalender Islam yang biasa dikenal dengan tahun Hijriyah. Anak-anak sekalian, inilah hal-hal yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab pada masa menjabat sebagai khalifah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masuk pada bagian kelima atau bagian terakhir dari kisah Umar ibn Khattab. Pada bagian kali ini kita akan melihat bagaimana akhir perjalanan dari Khalifah Umar ibn Khattab hingga beliau wafat. Pada suatu subuh yang gelap, ketika Umar sedang memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi di kota Madinah, Abu Lu'lu'ah menikamnya dengan belati bermata dua. Hingga dari penikaman inilah Umar ibn Khattab wafat setelah 3 hari kemudian karena luka-lukanya ini. Hingga pada hari Rabu tanggal 26 Zulhijjah pada tahun 644 Masehi, kalau kita lihat Umar menjabat sebagai khalifah di tahun 634 Masehi dan wafat pada tahun 644 Masehi, berarti Umar itu telah menjabat selama 10 tahun. Nah, pada peristiwa wafatnya Umar ibn Khattab ini, pelakunya bernama Abu Lu'lu'ah yang menikam Umar ibn Khattab ketika sedang memimpin salat subuh. Siapakah Abu Lu'lu'ah ini? Abu Lu'lu'ah ini adalah salah seorang yang berasal dari Persia, yang mana masyarakat Persia saat itu rata-rata beragama Majusi, ini agama yang menyembah api. Nah, Abu Lu'lu'ah ini memiliki dendam khusus kepada Khalifah Umar ibn Khattab. Hal ini dikarenakan Abu Lu'lu'ah tidak menerima ketika negaranya Persia itu kemudian dapat dikuasai oleh Islam atau kaum muslimin. Lalu kemudian Abu Lu'lu'ah dengan berbagai macam cara dan rencananya, hingga pada akhirnya Abu Lu'lu'ah dapat masuk ke dalam kota Madinah, yang mana kota Madinah ini adalah kota suci yang tidak boleh orang selain beragama Islam masuk di dalamnya, kecuali mendapatkan izin dari khalifah. Lalu kemudian Abu Lu'lu'ah ini ketika sudah masuk ke kota Madinah dan bekerja sebagai pandai besi yang ahli dalam membuat peralatan-peralatan perang dari besi, lalu kemudian pada satu kesempatan Abu Lu'lu'ah pun menjalankan rencananya dan berhasil menusuk Khalifah Umar ibn Khattab pada sholat subuh yang berjamaah di Masjid Nabawi, Madinah.
Hingga pada akhirnya 3 hari pasca penusukan itu, qadarullah Khalifah Umar ibn Khattab wafat pada hari Rabu tanggal 26 Dzulhijjah, tepatnya pada tahun 644 Masehi. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah dari Umar ibn Khattab yang mana merupakan seorang khalifah kedua dari Khulafa Wasyidin. Setelah ini kita akan melanjutkan ke bagian ketiga dari kisah keteladanan Khulafa Wasyidin, yakni tentang Khalifah Utsman ibn Affan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.